مرحبا أهلا نوادي. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروئهم، أن الله يؤلي درجات في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi musayyiru as-sahab, thumma as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wal ali wal ashab, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجره مدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Onci Albar beserta seluruh pengurus daripada Yayasan Masjid Al-Muttaqin, seluruh jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kembali kita berkumpul untuk membacakan kitab hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang murid dari sahabat yang bernama Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, yang bernama Muhammad ibn Sirin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas biografi singkat tentang sosok seorang ulama tabi'in yang tidak lain adalah murid dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, yang bernama Al-Imam Thabit bin Aslam Al-Bunani. Thabit bin Aslam Al-Bunani, beliau kurang lebih belajar kepada sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi menuntut ilmu kepada murid langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Beliau menghabiskan waktu arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyar wa A'lamin Nubala, ketika memberikan komentar tentang sosok Thabit bin Aslam Al-Bunani, beliau mengatakan huwal al-imam. Thabit Al-Bunani ini adalah seorang imam, al-qudwah, teladan dalam segala aspek, dari sisi keilmuan,
dari sisi ibadah, kita bisa jadikan contoh untuk kita teladani. Salah satu ulama adalah Al-Imam Thabit bin Aslam Al-Bunani. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menambahkan Syekhul Islam. Beliau juga punya gelar sebagai Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam. Abu Muhammad Al-Bunani, Abu Muhammad Al-Bunani, yaitu Al-Imam Thabit bin Aslam Al-Bunani. Dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang disusun oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, ketika memuji tentang sosok Thabit bin Aslam Al-Bunani, mengatakan Al-Muta'abbid An-Nahil. Al-Muta'abbid artinya orang yang sangat giat beribadah. Al-Muta'abbid. Kalau Al-Abid, orang yang ahli ibadah. Tapi kalau tambah ta, Al-Muta'abbid, ini ibadahnya di luar batas kemampuan, artinya dipaksa dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak. Itu namanya Al-Muta'abbid. Ditambah lagi An-Nahil, beliau adalah sosok ahli ibadah. An-Nahil, saking giatnya dalam ibadah sampai badannya kurus kering. An-Nahil itu kurus. Kita yang hidup di zaman sekarang, sehebat-hebatnya kita ibadah, gak ada ibadahnya sampai badannya kurus kering. Tapi Thabit Al-Bunani ini sosok ulama yang Al-Muta'abbid An-Nahil. Ibadahnya itu melampaui kekuatan normal. Sampai An-Nahil, badannya kurus kering. Kana yaqumu bil-lail khamsina sanatan. Beliau salat tahajud 50 tahun tidak pernah putus. 50 tahun. Yasumu dahr. Puasanya setiap hari. Puasa sunnahnya setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ini sosok yang sangat luar biasa. Al-Mutahajjidul Dzabil. Al-Imam Abu Nuaim menambahkan, selain beliau ahli ibadah sehingga saking kuatnya ibadah badannya kurus, beliau juga Al-Mutahajjidu Dzabil, orang yang kuat sholat tahajud sampai wajahnya pucat pasi. Dzabil ini diartikan bunga yang layu. Ini bunga bahasa Arabnya namanya zahra. Kalau layu, dzabil, bunga yang layu. Jadi ibaratnya beliau ini tahajudnya 50 tahun tanpa henti, sampai wajahnya ini kelihatan lesu, pucatnya dalam ibadah. Ada satu karya kitab dari Al-Habib Muhammad Al-Haddar, kalau tidak salah judulnya Al-Fawaid Ar-Ramadaniyah atau Al-Mawaid Ar-Ramadaniyah, nama kitabnya. Bukan Al-Fawaid tapi Al-Mawaid Ar-Ramadaniyah. Di dalam kitab tersebut dikutip satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, naumu shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau jelaskan maksud daripada tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadatun. Ibadah adalah orang yang ketika dia berpuasa, kemudian dia isi waktunya dengan ibadah, sampai pada akhirnya dia kecapean, dia lelahnya karena ibadah. Maka di saat orang tertidur karena lelah disebabkan oleh banyaknya ibadah, maka tidurnya dihitung ibadah. Tapi kalau capek yang lain tidak. Sehingga hadis ini disalahpahami.
Dikatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Akhirnya bulan suci Ramadan, mulai dari ba'da sholat subuh dia sudah mulai start tidur, bangunnya dekat maghrib. Bukan ibadah, tapi tidur membawa dosa yang seperti ini. Kenapa? Karena sholatnya lewat. Kemudian hadis ini maksudnya yang kedua, tidurnya orang berpuasa ibadah, artinya ketika dia dalam keadaan sadar, dia tidak mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, maka di saat itu tidurnya lebih baik daripada dia bangun. Dengan niat seperti itu, tidurnya dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang dimaksud tidur seorang yang berpuasa ibadah, yakni dia niatnya tidur untuk mengembalikan kekuatan fisiknya agar setelah bangun dari tidurnya dia bisa kuat beribadah. Nah, tidur yang seperti inilah yang dikatakan tidur ibadah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Sayyidina Anas bin Malik, beliau ketika mengatakan tentang sosok muridnya Thabit bin Aslam al-Bunani, beliau mengatakan, inna lil khair mafatih, sesungguhnya kebaikan itu memiliki kunci-kunci. Wa inna thabitan miftahun min mafatihil khair, sedangkan muridku yang bernama Thabit adalah kunci daripada kunci-kunci kebaikan. Itu pujian dari sang guru kepadamu murid. Qala Bakrun bin Abdillah, ada seorang ulama bernama Bakrun ibni Abdillah, beliau mengatakan, man arada an yanzura ila a'badi ahli zamanih falyanzur ila Thabit al-Bunani. Siapa orang yang ingin melihat sosok seorang ahli ibadah yang paling hebat di zamannya, maka lihatlah kepada Thabit al-Bunani. Karena ibadahnya luar biasa ya. Salat tahajud 50 tahun, setiap hari hatam Al-Quran, setiap hari beliau hatamkan Al-Quran. Qala Syu'bah, kana Thabit yaqra'ul Quran fi yaumi wa lailah. Kebiasaannya Thabit setiap hari menghatamkan Al-Quran. Setiap hari. Wa yasumu dahra, kemudian puasanya setiap hari, puasa sunnah. Wajar kalau wajah beliau pucat, badannya kurus, 50 tahun tahajud tidak pernah putus. Siangnya puasa setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa, ayamul tasyrik, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ini yang dilarang untuk kita berpuasa. Sisanya itu beliau puasa. Kemudian setiap hari satu kali hatam Al-Quran. Kemudian tahajud 50 tahun. Kemudian belajar selama 40 tahun. Belajar ilmu agama selama 40 tahun. Sehingga Thabit al-Bunani ini termasuk tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para imam-imam besar seperti Yahya ibn Ma'in, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Al-Imam Az-Zahabi, mereka mengatakan kalau riwayat hadis datang dari Thabit, maka itu riwayat yang kuat. Fa innahu thiqatun, karena beliau orang yang thiqat. Itu pernyataan ahli hadis tentang sosok Al-Imam Thabit bin Aslam al-Bunani. Saking beliau rajinnya di dalam membaca Al-Quran, saking rajinnya membaca Al-Quran, Allah berikan keramat kepada beliau. Di saat beliau meninggal dunia, orang-orang yang melewati kuburan beliau selalu mendengar bacaan Al-Quran yang berasal dari kuburannya Thabit al-Bunani. Mereka katakan, kunna idza mararna bi qabri Thabit sami'na qira'at al-Quran. Kami dahulu kalau lewatin kuburannya Thabit, pasti kami mendengar di dalam kuburan Thabit beliau sedang membaca Al-Quran. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ada seorang sahabat pergi keluar kota Madinatul Munawwarah, sampai di satu tempat beliau bermalam seorang diri. Dibuatlah khimah. Khimah ini artinya tenda. Maka dibuatlah tenda. Sahabat tersebut tidur di atas hamparan tanah. Ketika sahabat ini tertidur, maka dia mendengar di dalam bawah tanah itu ada suara orang sedang membaca Al-Quran, sedang membaca surat Tabarak, surat Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihi mulku, ila akhir surah, ila akhir ayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terdengar itu bacaan. Maka dia ketakutan, bangun dari tidurnya. Segera, satu riwayat mengatakan beliau menunggu waktu pagi untuk kembali. Ini riwayat disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Maka di hari pagi tersebut beliau kembali ke kota Madinatul Munawwarah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menceritakan, ya Rasulullah, tadi malam saya tidur di satu tempat. Kemudian di saat saya tidur di satu tempat, saya mendengar ada suara orang membaca Al-Quran di dalam tanah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, engkau tidur di atas kuburan. Itu kuburan. Dan kau dengar dia membaca surat apa? Maka sahabat ini mengatakan surat Tabarak ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, At-Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr. Surat Tabarak jika sering dibaca, maka dia akan menjadi pelindung dari azab kubur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian Thabit Al-Bunani ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau segala sesuatu mukjizat itu bisa terjadi, likulli, untuk setiap mukjizat jika terjadi bagi para nabi, maka hal itu juga mungkin terjadi keramat bagi para wali. Itu pernyataan para mutakallimun, para ulama ahli teologi. Qala Thabit, ada nasihat dari Thabit. Beliau mengatakan, as-salatu khidmatullahi fil ardi. Lau alimallahu syai'an afdal minas salati lama qala fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Al-Imam Thabit mengatakan, solat ini adalah bentuk khidmah kepada Allah. Solat bentuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil ardi, di muka bumi ini. Lau alimallahu syai'a afdal min salat, seandainya Allah mengetahui sesuatu yang lebih afdal daripada solat, lama qala, maka Allah tidak akan berfirman dalam Al-Quran, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, maka malaikat memanggilnya. Di sini memanggil kepada Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, di mana di saat itu sedang berdiri melaksanakan solat. Jadi solat ini amalan yang sangat fundamental di dalam ajaran Islam. Nabi katakan solat ini tiang. As-salatu imaduddin, solat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamad-din, siapa yang meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agama. Qala Thabit, kabattu as-salata isrina sanatan wa tana'amtu biha isrina sanatan. Qala kabattu salata isrina sanatan wa tana'amtu biha isrina sanatan. Ini ilmu yang beliau ajarkan dan beliau sudah uji coba, sudah bereksperimen. Apa kata beliau?
kabattu, saya bercapek-capek, berlelah diri sholat selama 20 tahun. Jadi sholat ini dia punya klasifikasi, tingkatan. Ada kitab namanya Sholatul Muqarrabin, sholatnya para wali. Satu kitab yang sangat baik sekali penjelasannya tentang sholat dari perspektif tasawuf. Nama kitabnya Sholatul Muqarrabin, disusun oleh Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr radhiyallahu anhu wa arda. Jadi sholat itu ada tingkatan. Ada yang kelas paling tertinggi, sholatnya para nabi, para rasul, sholatul anbiya wal mursalin. Ini sholat seperti ini tidak ada yang bisa melampaui. Bagaimana sholatnya para nabi, para rasul? Diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu kali beliau menjadi imam sholat, itu beliau jalan, lagi sholat beliau jalan maju ke depan sampai menempel dengan dinding masjid. Kemudian beliau mundur. Setelah maju beliau mundur sampai masuk ke saf sahabat. Setelah itu beliau kembali ke mihrab. Selesai dari sholat, maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi kenapa engkau waktu sholat kami melihat maju sampai ke depan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah bukakan pemandangan surga di hadapanku." Lagi sholat, Allah tampilkan pemandangan surga di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak kuat melihat keindahan surga, aku ingin cepat masuk ke dalam surga. Makanya aku jalannya maju ke depan. Kemudian pertanyaan kedua, "Ya Rasulullah, terus kenapa engkau mundur? Setelah maju, engkau mundur ke belakang?" Nah, ketika aku maju melihat pemandangan surga yang begitu indah, tiba-tiba Allah mengganti sekarang melihat pemandangan neraka. Maka aku melihat pemandangan yang begitu menakutkan, aku pun mundur. Itu dalam posisi sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ini tingkatan khusyuk yang paling tertinggi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Paling tertinggi. Dan sholat di antara para nabi 124.000 sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Allamil Ghuyub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi. Dari sahabat Abi Zar Al-Ghifari bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi, para rasul?" Nabi katakan jumlahnya 124.000. Di antara para nabi seluruhnya 124.000, salat yang paling khusyuk adalah Nabi Muhammad SAW. Para nabi yang lainnya punya tingkatan khusyuk tidak sama dengan khusyuknya Rasulullah SAW. Berbeda jauh. Kenapa? Karena seluruh para nabi tidak ada satupun yang pernah melihat Allah ketika mereka hidup di dunia. Hanya Nabi Muhammad SAW yang Allah izinkan pernah melihat Allah. Sehingga solatnya Nabi Muhammad yang pernah melihat Allah dengan solatnya para nabi yang lain yang belum pernah melihat Allah tentu berbeda. Wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida, kata para ulama dalam syairnya. Wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin, Allah berikan keistimewaan kepada seluruh para nabi dengan keistimewaan. Wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada, namun keistimewaan bisa melihat Allah di saat mereka masih hidup hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala aina fid dunya tarahu, tidak ada satu mata yang pernah melihat Allah ketika di dunia. Siwal Mustafa idh kana bil qurbi ufrida, kecuali Al Mustafa Nabi Muhammad SAW, karena begitu dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berbeda solatnya Nabi Muhammad SAW dengan solatnya para nabi.
Kalau sholat Nabi Muhammad dengan para nabi saja, Nabi Muhammad berbeda jauh, bagaimana dengan kita orang biasa? Sehingga Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi tidak katakan, "Shollu kama usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Tidak, Nabi tidak katakan demikian. Kalau Nabi katakan demikian, maka tidak ada satupun manusia yang sholatnya Allah terima. Kenapa? Karena sholatnya harus sama persis dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW, dan itu mustahil. Sehingga Nabi mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Jadi kita sholat ini belum mengikuti secara utuh sholatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita hanya mengikuti sholat Nabi dari penglihatan orang-orang terdekat Nabi Muhammad. Kemudian diriwayatkan kepada kita hanya dari bentuk gerak saja Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi katakan shollu kama usolli, maka kita harus mengikuti dari sisi geraknya Nabi dan juga dari sisi khusyuknya Nabi Muhammad. Dan itu tidak mungkin bisa dicapai oleh seorang pun kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusyuk yang paling pertama. Khusyuk yang kedua, seperti pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, bukan dari golongan para nabi, tapi sudah mencapai tingkatan khusyuk yang luar biasa. Apa kata Imam Ali? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Seandainya Allah menampakkan wajahnya di hadapanku, maka keimananku tidak akan bertambah. Maknanya apa? Sudah mentok, sudah penuh keimanannya. Ini khusyuk yang kedua. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah. Al-Imam Ali Zainal Abidin kana yusalli fil yawmi wa layla alfa rak'atin. Beliau salat sehari semalam 1000 rakaat. Pernah dalam keadaan salat sunnah di rumah kebakaran rumah. Beliau saking khusyuknya dalam sholat tidak merasakan panasnya api. Warga yang ada di luar rumah beliau berteriak, "Wahai Imam Ali Zainul Abidin, rumah kebakaran." Al-Imam Ali Zainul Abidin Ibn Husain dalam keadaan khusyuk dalam sholat, sampai beliau selesai sholat, "Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi." Beliau lihat sekitar rumahnya sudah habis terbakar, sudah jadi debu, dan beliau tidak tersentuh api sedikit pun. Maka orang-orang yang menyaksikan hal itu ta'ajjabu, mereka terheran-heran, bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin, "Wahai Imam Ali, engkau tidak terbakar? Engkau tidak merasakan panasnya api? Rumahmu terbakar." Kata Imam Ali, "Syagalani narul ukhra." Ada api yang lain membuat saya sibuk, yakni api neraka. Beliau lagi membaca ayat mungkin bercerita tentang neraka, dan khusyuk di dalam memaknai ayat tersebut, merasakan panasnya api neraka yang Allah informasikan dalam Al-Quran, sehingga api neraka ini membuat diriku merasakan api dunia menjadi dingin. Syagalani narul ukhra, kata beliau, api yang lain telah menyibukkan diriku. Ini khusyuk yang kedua. Ada khusyuk yang ketiga, yakni tidak seluruhnya khusyuk solat, tapi Imam Ghazali mengatakan minimal 4 tempat dia khusyuk. Minimal 4 tempat dia khusyuk. Pertama, waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sahibu ratib yang menyusun Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad.
Beliau pernah satu ketika sholat saking khusyunya membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dinding mihrab masjid terbelah. Saking khusyunya memaknai lafaz Allahu Akbar. Di depan dinding terbelah. Ini diceritakan dalam biografi beliau, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi memang harus dipaksa. Imam Ghazali mengatakan khusyuk paling pertama, kalau tidak bisa seluruh salat, yang pertama takbiratul ihram, usahakan di situ menghadirkan hati, khusyuk di situ. Kalau tidak bisa di situ, usahakan di doa al-istiftah, inni wajjahtu wajhi lilladzi. Kalau tidak bisa juga, usahakan di posisi sujud. Kalau tidak bisa juga, terakhir usahakan di tasyahud akhir, ketika menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah ada yang khusyuk salah satunya, maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin yang disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi yang mensarahkan kitab Ihya, maka sudah dikategorikan dia orang yang khusyuk minimal 4 tempat. Yang terakhir 50 khusyuk, 50 tidak. Lebih banyak lalainya, bukan 50 khusyuk, lebih banyak lalainya daripada khusyuknya. Dan yang berikut tidak khusyuk sama sekali, dari awal sholat sampai salam. Tapi alhamdulillah ada kitab judulnya Tazkirun Nas, karya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nama kitabnya Tazkirun Nas. Disebutkan ketika umat Islam melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat turun ke dunia untuk melihat, mensurvei. Pertama yang dilihat imam. Bagaimana imamnya? Oh, imamnya khusyuk. Lihat saf berikutnya, saf ke-1, saf ke-2, saf ke-3, tidak ada yang khusyuk. Lapor malaikat, ya Rob, ternyata sholat berjamaah di masjid tertentu, disebutkan masjidnya, itu tidak ada yang khusyuk, hanya imam saja yang khusyuk. Maka Allah Ta'ala mengatakan, karena sebab imamnya khusyuk, maka saya terima sholat seluruhnya, yang makmumnya juga diterima. Datang lagi malaikat berikutnya mensurvei masjid yang lain. Imam tidak khusyuk, lapor, ya Rob, ini masjid imamnya tidak khusyuk. Allah nyatakan, coba lihat saf pertama. Di saf pertama ada 1 orang khusyuk, saf kedua tidak, saf ketiga tidak. Lapor lagi, ya Rob, hanya 1 orang khusyuk di saf pertama. Kata Allah Ta'ala, saya terima sholatnya mereka karena sebab 1 orang itu khusyuk. Masjid yang ketiga datang lagi, dicek imamnya tidak khusyuk, saf pertama tidak ada yang khusyuk, saf kedua tidak. Akhirnya seluruhnya yang sholat di masjid itu tidak ada yang khusyuk. Lapor, ya Rob, ini masjid yang satu ini, dari mulai imam sampai makmum, tidak ada satupun yang sholatnya khusyuk kepadamu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan, saya terima sholatnya mereka karena mereka sudah berkumpul karena saya. Itu salah satu hikmah sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah juga, kata Syekh Bajuri, misalnya kita ada halangan, tidak sempat ke masjid, ada halangan, kita bisa mendapatkan sholat jamaah walaupun hanya 2 orang, suami sama istri, juga sudah mendapatkan sholat berjamaah. Namun ada baiknya di masjid. Ini ceritanya lagi halangan, ada sesuatu dan lain hal, maka kalau dia tidak mau kehilangan pahala sholat berjamaah, bisa dilakukan walaupun hanya dua orang, walaupun dengan suami dan istri. Ini pernyataan daripada Syekh Bajuri dalam kitabnya Bajuri. Dan untuk meraih khusyuk ini,
perlu latihan. Sabit mengatakan, Al-Imam Sabit mengatakan, kabattu isrina sanatan, kabattu sholata isrina sanatan, wa tana'amtu biha isrina sanatan. 20 tahun saya capek. Makna capek di sini juga melatih khusyuk. Lawan itu imajinasi, pikiran-pikiran yang menghalangi kita khusyuk dalam sholat. Itu dilatih 20 tahun. Sudah terbiasa 20 tahun, baru 20 tahun berikutnya sholat yang saya lakukan terasa nikmat, kata beliau. Tana'amtu biha isrina sanatan. 20 tahun berikutnya saya merasakan kenikmatan di dalam sholat. Beliau juga pernah mengatakan, wa ma khair fi aini la tabki. Tidak ada kebaikan bagi mata yang tidak pernah menangis karena dosa. Kata Nabi, fabqau, menangislah kalian karena dosa. Fa illam tabqau fatabaqau. Kalau memang tidak bisa menangis, paksa untuk menangis, latihan untuk menangis, pura-pura menangis. Tapi menangisnya karena dosa. Ya Allah, saya banyak dosa. Imam Ghazali katakan dalam kitab Mukasyafatil Qulub, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, kalau ada air mata menetes karena penyesalan terhadap dosa dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, walaupun air mata itu besarnya seperti kepala lalat, kara'thi dzubab, maka air mata itu akan menjadi pembelanya di hadapan Allah di hari kiamat. Air mata itu menjadi pembelanya dia di hadapan Allah di hari kiamat, akan memberikan syafaat kepadanya. Walaupun air mata itu besarnya seperti kepala lalat, kara'thi dzubab. Maka Nabi katakan, menangislah kalian karena dosa kalian. Fa illam tabqau fatabaqau. Kalau tidak bisa menangis, ayo pura-pura menangis. Makna pura-pura menangis, latihan menangis. Tapi latihan ini jangan di depan orang banyak. Sholat sunnah atau sholat tahajud di tengah malam, sambil dia tidak bisa menangis, dia paksa untuk menangis. Karena orang yang keras air matanya tidak bisa keluar, kata Imam Fudail bin Iyad, itu min alamati syaqawah, alamat orang yang sial. Orang yang tidak pernah menangis karena dosa, itu tanda-tanda hatinya ini keras, ghaswatul qalb. Dan orang yang hati keras ini artinya hatinya ini sudah terkontaminasi dengan dosa yang belum dia istighfarkan kepada Allah, sehingga susah dia menangis karena dosa. Tapi kalau menangis nonton film India, dia menangis. Film Korea dia menangis. Naudzubillah min dzalik. Tapi jarang baca Al-Quran menangis. Handphone hilang dia menangis. Uang hilang dia menangis. Tapi jarang menangis karena Al-Quran dia baca, dia menangis. Karena dosa dia menangis. Maka itu fadilah yang besar, orang-orang yang bisa menangis karena dosa, air matanya menjadi pembelanya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Thabit Al-Bunani mengatakan, gak ada kebaikan bagi mata yang tidak pernah menangis karena Allah. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW lewat sahabat Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman ubadun juhal wa qurra'un fasaqah. Akan datang satu zaman banyak ahli ibadah yang bodoh dan pembaca Al-Quran yang banyak melakukan dosa. Itu hadis diriwayatkan oleh Thabit Al-Bunan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, hadis ini populer. Hadis tentang mimpi melihat Nabi. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan lam yatamassal bi. Disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Thabit Al-Bunan lewat gurunya Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan,
idza wudi'al 'abdu al-mu'minu fi qabrihi ihtawathu a'maluhu salihah. Apabila seorang hamba yang mukmin ketika diletakkan di dalam kuburannya, maka yang menjadi selimutnya di dalam kuburan adalah amal-amal solehnya, kata Thabit Al-Bunani. Ada hadis Nabi katakan, kalau ada orang meninggal, yadbah janazah thalatha, 3 mengikuti jenazah. Jenazah ini diikuti oleh 3. Diikuti oleh hartanya, maluhu wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Ketika sudah dikuburkan, yang 2 pulang. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Tapi yang menemani dia 1, yaitu amaluhu, amalnya. Sehingga Fudail bin Iyad mengatakan, maka sahabat sejati itu adalah amal soleh. Kenapa sahabat sejati adalah amal soleh? Karena dia menemani kita sampai di dalam kuburan. Kalau yang lainnya tidak, hanya berbicara. Misalnya suami istri, saya cinta kepada engkau sehidup semati. Pas suaminya mati, dia gak ikut ke kuburan. Masa iddah selesai, nikah lagi. Bohong. Ad-dunya kas-sarab, dunia ini fata morgana. Gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Menipu orang yang melihatnya dan sia-sia orang yang berharap kepadanya. Itu para ulama mengatakan dunia itu kas-sarab, kayak fata morgana. Ats-Tsabit Al-Bunani juga mengatakan, beliau ini ketika bertemu dengan sahabat Sayyidina Anas bin Malik, sang guru, kalau salaman selalu tangan daripada sang guru itu diusapkan ke wajahnya, bukan hanya dicium, tapi diusapkan ke wajah beliau, ke kepala beliau, ke dada beliau. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik heran dan bertanya, wahai Tsabit, kenapa tiap kali engkau berjabat tangan denganku, engkau mengusapkan tanganku di wajahmu, di kepalamu, di dadamu? Kenapa? Kata Thabit Al-Bunan, hadhihi yadun massat yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tangan ini pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya saya gunakan untuk tabarukan. Karena tangan engkau pernah bersentuh dengan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab namanya Kitab Muntahab Hadis Musalsal, hadis mata rantai. Nah, hadis mata rantai ini bersambung dari periwayat sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar yang ada di kuburan Islam, mantan mufti Kesultanan Ternate tempo dulu, Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama hadis yang ada di kota Makkah Mukarramah, guru daripada guru kita sekalian, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, punya kitab kumpulan hadis-hadis musalsal, hadis mata rantai. Dalam kitab beliau tertulis, beliau mendapatkan hadis musalsal musafaha, hadis mata rantai berjabat tangan, yang nanti bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, jadi Said Maliki jabat tangan dengan Habib Salim bin Jindan di Makkah ketika Habib Salim melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram. Al-Habib Salim bin Jindan mendapatkan hadis jabat tangan langsung dari Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Al-Habib Muhammad mendapatkan hadis jabat tangan tersebut dari abahnya, dari ayahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Bar, sampai kepada pengarang Ratibul Haddad. Jadi ada mata rantai panjang, disebutkan satu persatu nama ulama tersebut, sampai kepada pengarang Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sampai lagi ke atas kepada Habib Husain bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim, sampai ke atas kepada Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah salaman dengan ayahnya Al-Imam Alwi. Al-Imam Alwi
Alwi jabat tangan dengan ayah namanya Ubaidillah. Alwi jabat tangan dengan ayah namanya Ubaidillah. Ubaidillah jabat tangan dengan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir berjabat tangan dengan ayahnya Al-Imam Isa Ar-Rumi. Al-Imam Isa Ar-Rumi berjabat tangan dengan ayahnya Al-Imam Muhammad An-Nagib. Al-Imam Muhammad An-Nagib berjabat tangan dengan ayahnya yaitu Al-Imam Ali Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi berjabat tangan dengan ayahnya yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bersalaman dengan ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Al-Imam Muhammad Al-Bagir berjabat tangan dengan ayahnya Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin berjabat tangan dengan ayahnya Al-Imam Husain. Al-Imam Husain berjabat tangan dengan ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sanadnya seperti itu. Nabi mengatakan, "Man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah." Orang yang berjabat tangan dengan saya dan berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan dengan saya dan ini bersambung sampai hari kiamat, maka mereka semuanya berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan, "Hadhihi yadi." Inilah tanganku. Tangan Nabi Muhammad adalah satu-satunya tangan yang pernah memegang dinding arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam kitab hadis. Kemudian Al-Imam Thabit Al-Bunani, beliau ini ketika sholat tahajud selama 50 tahun selalu berdoa dengan doa, Allahumma in a'taita ahadan sholata fi qabrihi fa'atini sholata fi qabri. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seseorang bisa sholat dalam kuburannya, maka tolong berikan kepadaku agar aku bisa sholat dalam kuburanku. Itu doanya beliau selama 50 tahun, minta bisa sholat dalam kuburan. Dan di saat beliau meninggal dunia, jenazah beliau dimasukkan ke liang lahat. Kemudian yang membawa jenazah beliau menjadi saksi mata. Tiba-tiba batu tela itu terjatuh sehingga bisa melihat ke dalam liang lahat. Jenazah beliau sudah hilang. Dan liang lahat itu menjadi luas sejauh mata memandang. Ditemukan di bagian paling jauh terlihat ada seseorang sedang sholat di dalam liang lahat. Maka kejadian ini dilaporkan kepada ahli waris keluarganya. Kami melihat ayahmu sedang sholat di dalam liang lahat. Apa amalan yang beliau lakukan? Maka anak-anaknya mengatakan, ayah kami, dari sinilah ketahuan beliau sholat tahajud selama 50 tahun. Ayah kami sholat tahajud selama 50 tahun. Selesai sholat tahajud, beliau selalu berdoa, Allahumma in a'taita ahadan sholata fi qabrihi fa'atini sholata fi qabri. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seseorang bisa sholat di dalam kuburannya, maka berikanlah aku bisa sholat di dalam kuburanku. Itu doa yang dibaca. Oleh sebab itu Allah kabulkan doanya. Di saat meninggal dunia, beliau bisa melaksanakan sholat di dalam kuburannya. Sama seperti Nabi Musa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, marartu bi Musa inda kathibil ahmar laila usriya bi wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Kata Nabi, saya bertemu Nabi Musa di satu tumpukan tanah merah. Di saat itu Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Peristiwa tersebut terjadi di malam saya diisrakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya tutup. Ini kisah bisa menjadikan satu tambahan pengetahuan tentang amaliyah orang-orang terdahulu. Sehingga kita tambah yakin yang namanya mengirim pahala kepada orang meninggal itu sampai. Sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ahli hadis. Oleh Said Abdullah Al-Ghumari, oleh Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Sudah menjelaskan bahwa doa yang kita panjatkan kepada orang yang sudah meninggal sampai. Bacaan Al-Quran yang kita bacakan kepada orang yang meninggal, kita niatkan kepada mereka juga sampai. Nah, ini kisahnya diceritakan di dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah. Jadi diceritakan Thabit Al-Bunani
punya jadwal tertentu beliau ziarah ke kuburan di malam hari. Bahkan beliau sampai menginap di kuburan. Nanti sudah waktu subuh beliau ke masjid. Dibuat jadwal rutin. Untuk apa? Untuk mengingat kematian. Untuk ziarah ke makam orang-orang muslimin yang sudah meninggal. Nah, dikisahkan beliau ketika itu tertidur di salah satu kuburan. Di saat beliau tertidur, maka beliau bermimpi masuk ke alam kubur. Jadi ada satu bab di dalam kitab Ar-Ruh, kuburan sesama orang beriman itu bisa kita saling ziarah. Kalau sesama orang baik, dia tidak sendiri di situ, bisa dia mampir ke kuburan yang lain. Itu ada bab khusus dibahas dalam kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah. Nah, Thabit Al-Bunani masuk ke alam kuburan lewat mimpi. Di saat itu beliau melihat pemandangan orang-orang yang lainnya ahli kubur dengan pakaian yang mewah, dengan wajah yang bercahaya, penuh kebahagiaan. Cuma hanya lihat satu pemuda pakaiannya kotor, pakaiannya buruk, tidak baik, wajahnya sedih. Maka Thabit Al-Bunani bertanya kepada pemuda tersebut, "Kenapa engkau berbeda dengan yang lainnya?" Maka pemuda ini mengatakan, "Yang lainnya mereka bahagia. Kenapa? Keluarga mereka yang masih hidup tidak pernah lupa kepada mereka, selalu mendoakan mereka. Saya tidak ada lagi yang mengirimkan doa kepada saya. Saya ketika hidup di dunia anak yatim, hanya dengan ibu saya. Saya di sini orang asing, bukan mukim di sini. Melaksanakan ibadah haji, saya berangkat dengan ibu saya, di tengah jalan saya meninggal dunia. Akhirnya saya dikuburkan di tempat ini. Jadi di kampung ini tidak ada keluarga saya. Sehingga ibu saya sekarang sudah menikah lagi dengan orang lain. Dia sudah lupakan diri saya. Maka tidak pernah lagi saya didoakan. Maka engkau lihat sekarang keadaan saya seperti ini. Adapun yang lain, mereka dengan pakaian yang indah, wajah yang bersinar bahagia, itu karena mereka selalu mendapatkan kiriman doa daripada kerabat mereka yang hidup di dunia." Maka Thabit Al-Bunani kasihan kepada pemuda tersebut. Dia katakan, "Ibumu tinggal di mana? Saya akan ziarah mengunjungi ibumu dan saya akan beritahukan bahwa anaknya sekarang sedang sedih karena tidak pernah mendapatkan kiriman doa, kiriman pahala dari ibu." Maka sang anak ini mengatakan, "Ibu saya tinggalnya disebutkan alamatnya di sini, rumahnya di sini." Kemudian bilang kepada ibu saya, "Ada uang 1000 miskol, dirham, uang perak 1000 miskol, ada di pakaiannya yang dijahit. Dan ibuku yang menjahit daripada kantong tersebut dan tidak ada yang tahu kecuali saya. Kau sampaikan itu adalah warisan dari ayahku." Maka Thabit Al-Bunani bangun dari tidurnya. Ketika terbangun dari tidurnya, dia pergi ke alamat yang telah disampaikan oleh pemuda tersebut di dalam mimpinya. Sampai kepada alamat tersebut, bertemulah dengan sang ibu. Dia katakan, "Wahai ibu, benarkah anakmu meninggal di tempat ini?" Maka sang ibu itu heran. "Iya benar. Di saat melaksanakan ibadah haji?" "Iya benar." "Dari mana engkau tahu?" Maka dia katakan, "Saya bermimpi bertemu dengan anakmu. Anakmu sekarang keadaannya dalam keadaan sedih karena tidak pernah ada lagi orang yang mengirimkan pahala kepadanya. Saya tidak percaya. Buktinya apa? Kalau engkau bertemu dengan anakku, anakmu memberikan pesan kepada saya bahwa ada uang 1000 dirham, 1000 miskol dirham yang engkau sembunyikan di satu pakaianmu yang engkau jahit di situ, itu adalah warisan dari ayahnya." Maka sang ibu itu pingsan. Ternyata benar. Bangun dari pingsannya, dia sampaikan, "Wallahi, demi Allah, itu uang yang saya simpan tidak ada satupun yang tahu kecuali anakku. Berarti benar engkau mimpi itu bertemu dengan anakku. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan berhenti mengirimkan doa, mengirimkan pahala baca Al-Quran, dan mengirimkan doa kepada anakku yang telah meninggal.
Maka mulailah hari itu sang ibu mulai berdoa untuk anaknya, membaca Al-Quran pahalanya untuk anaknya, sampai pada akhirnya Thabit Al-Bunani kembali ziarah ke kuburan yang sama. Di malam hari beliau tertidur dan bermimpi masuk ke alam kuburan. Dia mencari-cari pemuda yang dahulunya sedih, dia tidak temukan. Kemudian dia lihat ternyata pemuda tersebut sudah dengan pakaian yang indah, sudah dengan wajah yang bercahaya. Dan dia menghampiri Thabit Al-Bunani dan mengatakan, terima kasih banyak, berkat engkau sekarang saya sudah bahagia di alam kubur, karena selalu mendapatkan doa dari orang tua saya. Jadi bukan hanya anak bisa mendoakan orang tua. Kalau ada orang tua yang anaknya sudah meninggal, maka orang tua juga bisa mendoakan anaknya. Dan bukan hanya terbatas kepada orang tua, anak dengan orang tua, sesama kaum muslimin juga bisa saling mendoakan. Berbeda dengan umat terdahulu, umatnya Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa. Di dalam Al-Quran kalau disebutkan pahala itu hanya milik pribadi, tidak bisa diberikan kepada yang lain. Dosa juga demikian. Umat-umat terdahulu mereka tidak bisa mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal. Umat-umat terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan nabi-nabi lainnya. Tapi Allah berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa mereka yang meninggal bisa mendapatkan manfaat dari orang-orang yang hidup dengan mendoakan mereka, mengirimkan pahala kepada mereka lewat zikir, lewat tasbih, lewat baca Al-Quran, lewat sedekah dan amal-amal soleh. Oleh sebab itu, kalau ada yang meninggal dunia, kita disunahkan menancapkan daripada pohon korma, batang korma. Dalam hadis batang korma dipatah dua oleh Nabi, ditancapkan. Atau daun pondak, atau pohon yang sudah ditanam di kuburan. Nabi lewat dua kuburan, kedua kuburan lagi diazab. Kemudian Nabi mematahkan dua pelepah kurma yang masih hijau, ditancapkan ke kuburan masing-masing. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Apa manfaatnya? Maka Nabi katakan, la'allahu ayyastaghfiru lahuma ma lam yaibasa. Saya berharap selama pelepah kurma ini masih hijau, dia akan beristighfar kepada penghuni kubur dan meringankan azab keduanya. Itu pelepah kurma. Imam Nawawi mengatakan, kalau pelepah kurma saja istighfarnya bermanfaat kepada penghuni kubur, bagaimana bacaan Al-Quran kaum muslimin yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Al-Hakim, riwayat Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh wa solehah. Kemudian di malam Jumat ini mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, diberikan istiqamah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhir qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.